Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Romi Asdiguci, calon guru penggerak reguler Angkatan 10, Satuan Tugas SDIT Rahmaniyah, Kota Depok, Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan membawakan koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita, mengakui dan merespon keberagaman kebutuhan belajar siswa. Semua murid adalah memiliki keunikan mereka masing-masing. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Tentunya sudah pasti berbeda, betul? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas, dengan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana ya cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, lakukan penilaian berkelanjutan. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap siswa atau setiap anak pasti berbeda-beda. Minat merupakan satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil pelajar murid. Profil pelajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan menjemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru mengenai kondisi murid sebelumnya. Dan yang terakhir adalah membaca rapot murid di kelas sebelumnya atau bisa juga menggunakan berbagai penilaian. Penilaian formatif dan diagnostik adalah strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Bisa dilakukan dengan cara. Yang pertama, diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari. Berdasarkan kurikulum, mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Selanjutnya, menggunakan media pembelajaran yang beragam seperti teks, gambar, video, audio, dan manipulatif. Diferensiasi proses merupakan strategi untuk memvariasikan cara belajar para siswa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar, tingkat kemampuan, dan kebutuhan individual mereka. Berikutnya, salah satunya adalah dengan memberikan instruksi yang bervariasi, seperti lisan, tertulis, virtual, atau kinestetik.
Tahap selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri atau dengan bimbingan guru. Berikutnya, diferensiasi produk. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari, yaitu dengan memberikan berbagai pilihan kepada siswa untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari seperti laporan, presentasi, karya seni, portofolio, atau demonstrasi. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya atau yang lainnya? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif. Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, dapat memenuhi kebutuhan murid dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.